Sejak zaman dulu, zaman belum ada sains modern atau filsafat, manusia itu memang sudah selalu penasaran dengan diri mereka sendiri dan juga dunia sekitarnya. Kita tuh selalu tanya hal-hal dasar kayak, sebenarnya hidup itu untuk apa sih? Atau dunia tempat tinggal kita itu asalnya dari mana? Nah, zaman dulu, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini tuh belum bisa dijawab dengan ilmiah, tapi lewat cerita-cerita tentang para dewa yang punya kekuatan luar biasa, yang sering ikut campur dalam kehidupan manusia. Nah, cerita-cerita ini kita sebut sebagai mitos, khususnya di Yunani kuno dalam konteks video ini. Nah, mitos-mitos ini diceritakan berulang-ulang, turun-temurun, diajarkan ke anak-anak sebagai satu fakta atau kebenaran mutlak yang akhirnya dipercaya oleh hampir semua orang dalam masyarakat karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, karena akhirnya dipercaya oleh banyak orang, masyarakat, dan satu negeri, mitos ini membentuk satu tradisi yang akhirnya mengatur cara hidup orang-orang pada masa itu. Ada seorang penyair terkenal di zaman Yunani kuno dulu namanya adalah Hesiod, yang dia ini punya peran sangat penting dengan menulis satu puisi panjang yang berjudul Theogony di akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, dalam karyanya ini, Hesiod itu mengumpulkan dan menyatukan berbagai tradisi cerita kuno yang sebenarnya nggak selalu selaras satu sama lain. Nah, kata Theogony sendiri itu artinya adalah asal-usul atau kelahiran para dewa. Nah, Hesiod ini memang mengklaim bahwa dia tidak ngarang cerita ini tuh sendirian, tapi dapat semacam bisikan ilahi atau dia bilangnya inspirasi langsung dari para Muses, yaitu dewi-dewi kesenian yang merupakan anak dari dewa Zeus. Nah, ceritanya waktu itu Hesiod lagi ngembalain domba di gunung Helikon yang dianggap suci. Nah, terus para dewi ini datang ke dia. Nah, mereka berkata bahwa para dewi ini tahu cara membuat kebohongan yang sangat meyakinkan, tapi mereka juga punya kemampuan dan keahlian untuk menyuarakan kebenaran. Nah, para dewi ini kemudian memberikan Hesiod satu tongkat pohon laurel yang indah yang bisa meniupkan suara suci ke dalam mulutnya, agar si Hesiod ini bisa menyanyikan kisah-kisah masa lalu dan masa depan. Nah, karena bantuan dari para dewi inilah kisah-kisah di dalam Theogony itu punya semacam otoritas suci dewa dan merupakan kebenaran yang layak dipercaya oleh masyarakat pada saat itu. Bukan sekedar cerita bohongan dari si Hesiod ini. Nah, isi ceritanya itu kayak apa sih yang disampaikan oleh para Muses kepada Hesiod? Nah, semuanya tuh dimulai dari keadaan purba yang disebut chaos, yaitu semacam materi gelap raksasa yang tidak berbentuk dan tidak teratur. Nah, dari chaos ini muncullah bumi yang disebut Gaia, yang kemudian melahirkan Uranus atau langit untuk menyelimuti dirinya. Dari hubungan Gaia dan Uranus ini lahir generasi dewa pertama yang disebut Titan, dewa-dewa bermata satu yang disebut Cyclops, serta beberapa raksasa mengerikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dewa-dewa Yunani kuno itu dilahirkan secara seksual, layaknya manusia biasa. Nah, singkat cerita, terjadi konflik keluarga dewa yang dramatis. Terjadi karena Uranus itu sangat membenci anak-anaknya yang bentuknya mengerikan, dan menyembunyikan anak-anak itu di dalam perutnya si Gaia atau si bumi. Nah, karena merasa kesakitan menahan beban anak-anaknya, Gaia akhirnya membuat satu sabit raksasa dari logam keras dan meminta anak-anaknya untuk membalas dendam kepada si Uranus ini. Nah, ada satu Titan yang namanya Kronos yang paling berani yang mau ngambil sabit itu dan memotong alat kelamin ayahnya sendiri. Ketika darah Uranus ini menetes ke tanah, lahirlah Furias, yaitu dewi-dewi menyeramkan yang bertugas memburu dan menghukum para pelaku kejahatan. Nah, dari peristiwa balas dendam ini, mitos Hesiod ini menyampaikan satu pesan moral yang sangat penting bagi orang Yunani kuno. Melanggar aturan keadilan, bahkan ketika tujuannya untuk menegakkan keadilan, pasti akan mendatangkan konsekuensi yang buruk. Kutukan moral ini pun berlanjut ke generasi berikutnya. Kronos yang akhirnya jadi penguasa baru, juga berbuat jahat karena takut akan ramalan bahwa ia akan digulingkan oleh salah satu anaknya sendiri.
Nah, karena ketakutan ini, dia langsung menelan setiap anak yang dilahirkan istrinya, yaitu Rhea, seperti Hera, Hades, dan Poseidon. Namun, saat melahirkan Zeus, Rhea berhasil menipu Kronos dengan memberikan satu batu kecil yang dibungkus kain untuk ditelan suaminya, sementara Zeus kecil disembunyikan dengan aman di dalam satu gua. Nah, singkat cerita, ketika Zeus ini udah besar, dia udah punya kekuatan penuh. Zeus ini berhasil menipu Kronos hingga memuntahkan kembali saudara-saudaranya beserta batu yang tadi ditelan itu. Nah, akhirnya bersama saudara-saudaranya dan juga sekutunya seperti Dewa Cyclops yang membuatkan senjata petir untuk Zeus, Zeus akhirnya berperang melawan para Titan selama 10 tahun. Setelah akhirnya Zeus berhasil mengalahkan Kronos dan para Titan, Zeus pun melemparkan mereka ke penjara Tartarus di bawah tanah. Nah, para dewa pemenang ini kemudian membagi wilayah kekuasaan. Zeus memimpin langit, Poseidon menguasai laut, Hades memimpin Tartarus, sementara bumi mereka miliki bersama. Nah, dengan kemenangan Zeus ini, tatanan moral dan alam semesta yang stabil akhirnya terbentuk. Pesan moral utama dari seluruh mitologi awal Hesiod ini sangat jelas bahwa kejahatan itu tidak akan pernah menghasilkan keuntungan bagi siapapun. Nah, kita beralih ke penyair legendaris lainnya di Yunani kuno yaitu Homer. Tapi kita tidak akan bahas karyanya yang lagi viral belakangan ini yaitu di Odyssey, tapi kita akan bahas tentang di Iliad. Pada masa itu, Homer ini bisa dibilang sebagai guru utama bagi semua orang. Filsuf Xenophanes bahkan pernah mengatakan, bahkan sejak awal, semua orang Yunani belajar dari karya-karyanya si Homer ini. Nah, kalau orang pada masa itu pengen tahu nih, tindakan apa yang dianggap luar biasa atau mulia dalam pertempuran, cara memimpin yang baik, atau bagaimana cara menjalani hidup yang hebat. Mereka tidak membaca buku teori filsafat, tapi langsung membaca kisah-kisah kepahlawanan dalam karya di Iliad ini. Kisah-kisah ini sangat melekat dan membentuk karakter serta cara berpikir masyarakat Yunani kuno sebelum lahirnya para filsuf. Dalam dunia yang digambarkan oleh Homer di cerita di Iliad ini, nilai tertinggi yang paling dikejar oleh para pahlawan dan bahkan para dewa adalah kehormatan, honor, dan kejayaan, glory. Nah, yang menarik adalah konsep keadilan di masa itu sangat bergantung pada status sosial seseorang. Adil berarti setiap orang mendapatkan porsi kehormatan yang sesuai dengan kedudukannya. Nah, benda-benda berharga atau harta rampasan perang yang mereka punya itu bukan sekedar materi, tapi jadi simbol fisik dari seberapa besar kehormatan yang mereka miliki. Nah, konflik utama dari cerita The Iliad ini terjadi karena Agamemnon merebut tawanan perang milik Achilles yang merupakan pahlawan terhebat mereka. Nah, gara-gara kejadian ini, Achilles merasa kehormatannya diinjak-injak. Dia akhirnya marah, mogok bertarung dan akhirnya membawa bencana besar bagi pasukan Yunani. Nah, kemudian Homer juga menjelaskan keunggulan atau kebajikan pahlawan atau heroic excellence yang baginya adalah manusia yang unggul harus memiliki kombinasi antara kekuatan fisik, keberanian di medan tempur, ketangkasan, kecerdasan taktik dalam menyusun rencana, serta sikap moderasi atau tahu batas. Semboyan terkenal di kuil Delphi yang berbunyi "Nothing too much" atau "jangan berlebihan" menjadi kunci di sini. Seorang pahlawan sehebat apapun akan hancur kalau dirinya kehilangan kendali. Achilles misalnya, mengalami tragedi besar karena kemarahannya yang meluap-luap tanpa batas dan tidak memiliki sikap moderasi tersebut. Nah, ketika manusia menjadi sombong, melupakan batas kemampuannya, dan bertikah seolah-olah mereka setara dengan dewa, sikap ini disebut dengan hubris. Para dewa sangat benci dengan hubris ini dan pasti akan menghukum pahlawan yang mengidap kesombongan ini. Dewa-dewa dalam dunia Homer memang digambarkan mirip manusia karena mereka bisa cemburu, berbohong, bahkan menonton drama kehidupan manusia di bumi, seperti kita nonton acara televisi. Tapi ada jurang pemisah yang sangat jelas bahwa para dewa itu abadi dan manusia pasti mati. Nah, ketegasan batas kematian ini membuat pandangan hidup para pahlawan Homer menjadi sangat realistis. Mereka tidak percaya atau mendambakan kehidupan setelah kematian yang indah. Nah, dalam kisah di Odyssey, arwah Achilles bahkan berkata bahwa ia lebih memilih menjadi budak petani miskin di bumi daripada menjadi raja di dunia orang mati yang sunyi dan suram. Nah, karena tidak ada kehidupan akhirat yang indah menurut mereka, jadinya kejayaan luar biasa dan nama baik yang ada di dunia ini
menjadi salah satunya tujuan hidup yang paling berharga bagi para pahlawan di era itu. Nah, dari seluruh mitos tadi, cerita-ceritanya Hesiod, Homer, lahirlah filsafat. Muncul ketika individu-individu yang mulai kritis bertanya, kenapa sih kita harus percaya sama cerita-cerita ini? Atau bagaimana kita bisa tahu kalau semua cerita itu beneran terjadi? Nah, ketika orang-orang mulai mencoba memberikan alasan atau argumen yang rasional untuk tidak percaya atau percaya dengan mitos tersebut, disitulah pemikiran filsafat sebenarnya dimulai. Nah, para pemikir awal di era ini memandang mitos dengan kacamata kritis. Ada yang mencoba membela atau menghargai pesan di balik mitos tersebut. Tapi ada juga yang sebenarnya terang-terangan menyerang klaim bahwa cerita mitos adalah kebenaran harfiah. Nah, akibatnya terjadi ketegangan yang sangat kuat antara tradisi mitos lama dan pemikiran filsafat yang baru, yang terkadang pecah menjadi konflik terbuka. Puncak ketegangan antara mitos dan filsafat ini digambarkan dengan sangat tragis lewat eksekusi mati filsuf legendaris bernama Socrates oleh masyarakat Athena pada tahun 399 sebelum Masehi. Orang-orang Athena mendakwa Socrates dengan tuduhan telah merusak moral para pemuda di sana. Socrates dituduh demikian karena dia gemar mempertanyakan sesuatu serta menantang pandangan dan nilai-nilai tradisional yang selama ini dipercaya begitu saja oleh masyarakat kuno di Athena. Memang terkesan membangkang atau suka mendobrak tradisi, tapi pemikiran Socrates sendiri sebenarnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai mitologi dan budaya Yunani kuno tersebut. Socrates tidak muncul dari ruang hampa. Dia muncul dari diskusi panjang yang sudah berjalan selama berabad-abad di kalangan orang Yunani tentang bagaimana cara memahami dunia dan posisi manusia di dalamnya. Nah, diskusi besar yang diawali dari ketegangan mitos filsafat inilah yang terus berlanjut bahkan setelah kematian Socrates, menyebar jauh keluar Athena dan akhirnya membentuk seluruh sejarah pemikiran barat hingga hari ini. Pertanyaannya, mungkinkah filsafat dapat lahir tanpa adanya mitos-mitos tersebut? Gimana menurut teman-teman? Yuk komen di bawah.